Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salaman wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Mercu TV yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk dan menikmati bulan puasa, di mana bulan yang suci dan penuh keberkahan ini. Jamaah Mercu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tingkatan keimanan, di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita seluruh umat Islam tingkatan-tingkatan keimanan yang berbeda. Untuk memahami tingkatan-tingkatan keimanan ini, kami akan menyampaikan beberapa kisah. Kisah yang pertama adalah kisah seorang badui yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepadaku dari sholat? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan seorang badui tersebut dengan jawaban, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadamu sholat 5 waktu, selebihnya adalah sunnah. Kemudian badui tersebut kembali bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untukku dari puasa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang Allah wajibkan adalah puasa Ramadan dan selebihnya adalah sunnah. Dan kemudian badui tersebut kembali bertanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untukku dari zakat? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab beberapa kewajiban-kewajiban zakat dan juga hal-hal yang lain tentang yang wajib, dan kemudian yang selainnya juga sunnah. Jamaah Mercu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jika badui tersebut melaksanakan apa yang dia ucapkan, yaitu melaksanakan yang wajib saja, tidak melaksanakan yang sunnah, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia akan selamat. Ini adalah kisah pertama tentang pertanyaan dari seorang badui tentang kewajiban-kewajibannya di dalam agama Islam. Kisah lain, sebelum perang Tabuk, yaitu perang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin merespon dari Romawi yang dimimpin oleh Heraklius ketika itu, yang ingin menyerang umat Islam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat untuk mensedekahkan, berderma dan berjuang untuk peperangan ini. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat untuk berderma, bersedekah, berjuang dengan jiwa, raga dan juga hartanya untuk peperangan Tabuk ini, datang Sayyidina Utsman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang dan menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ini 300 ekor onta saya dan beberapa harta untuk perjuangan ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, ma'adarra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum. Tidak ada kemudorotan atas apa yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini. Kemudian setelah Sayyidina Utsman mendermakan 300 ekor onta dan juga harta bendanya untuk peperangan Tabuk ini, datang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, aku tidak ingin didahului oleh Abu Bakar, maka ini hartaku aku sedekahkan, aku dermakan untuk perang ini. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menanyakan hal itu, Sayyidina Umar menjawab, aku tinggalkan seperti apa yang aku dermakan. Kemudian setelah Sayyidina Umar berkata seperti itu, datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini hartaku aku dermakan untuk perjuangan ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang engkau tinggalkan wahai Abu Bakar untuk keluargamu?
Sayyidina Abu Bakar kemudian menjawab, aku tinggalkan cukup Allah dan Rasulullah untuk keluargaku. Artinya Sayyidina Abu Bakar mendermakan 100% hartanya untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas agama ini. Sedangkan Sayyidina Umar mendermakan 50% hartanya untuk perjuangan agama ini. 50% lagi ditinggalkan untuk keluarganya. Jamaah Mercu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar kemudian mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mendahului Abu Bakar." Ini pengakuan dari Sayyidina Umar. Jamaah Mercu TV yang berbahagia. Dari dua kisah tadi, kita dapat memastikan bahwa di kalangan para sahabat itu terjadi ada tingkatan-tingkatan keimanan yang berbeda. Ada tingkatan seperti Badui tadi yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengatakan, saya hanya akan melakukan yang wajib-wajib saja, yang sunnah saya tidak akan lakukan. Kata Rasulullah apa? Jika dia benar atas apa yang dia katakan, maka dia akan selamat. Selamat maksudnya apa? Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dia akan selamat, menjadi hamba Allah yang selamat. Tapi apakah bisa kita katakan bahwa Badui yang tadi nanti di dunia dan juga di akhirat dia selevel, setingkat, satu kamar, satu kapling, satu komplek dengan Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Abu Bakar? Tidak sama. Kenapa? Karena yang satu mencukupkan dengan yang wajib saja, sedangkan yang lainnya ini mengorbankan segalanya untuk agama, untuk Allah dan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini bisa kita pastikan bahwa tingkatan keimanan Badui tadi dengan tingkatan keimanan Sayyidina Utsman, tingkatan keimanan Sayyidina Umar, tingkatan keimanan Sayyidina Abu Bakar berbeda. Sebagaimana tingkatan keimanan Sayyidina Abu Bakar itu lebih tinggi ketika itu daripada keimanan Sayyidina Umar. Karena apa? Karena Sayyidina Umar meninggalkan setengah dari hartanya untuk apa? Untuk keluarganya. Setengah lagi untuk perjuangan. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar tidak meninggalkan sepeser pun dari hartanya untuk keluarganya. Karena apa? Cukup dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja. Tapi apakah setelah itu Sayyidina Abu Bakar jatuh miskin? Tidak. Justru kaya raya setelah itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hal kepada Sayyidina Abu Bakar. Bukan kemudian miskin ketika dia tidak meninggalkan sepeser pun untuk keluarganya. Tapi sekali lagi jangan coba-coba. Pemirsa Mercu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba kita mendermakan 100% harta kita untuk perjuangan, untuk agama jika kita belum mampu. Nanti yang protes siapa? Yang protes keluarga kita. Oh, istri kita akan protes. Kenapa? Oh, tidak meninggalkan sedikit pun. Kita harus sadar di mana letak kualitas level keimanan kita. Apakah kita seperti Badui tadi? Atau seperti Sayyidina Umar? Atau seperti Sayyidina Utsman? Atau seperti Sayyidina Abu Bakar? Jika kita hanya mampu mendermakan setengah, mendermakan 30%, mendengarkan 40%, atau mungkin kita sudah sampai kepada level seperti Sayyidina Abu Bakar, mendermakan seluruh harta, mendermakan jiwa dan raga kita untuk agama kita, maka silahkan lakukan. Ini membuktikan bahwa keimanan masing-masing dari para sahabat itu ada tingkatan-tingkatannya, ada levelingnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk memahami takdir-takdirnya sehingga tingkat keimanan kita terus bertambah sampai kepada tingkat keimanan yang tinggi seperti keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Khususnya di bulan Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan raga kita, membersihkan hati kita dari segala selain Allah Subhanahu wa taala sehingga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita Lailatul Qadar sehingga apa yang terjadi
1 tahun kemudian setelah bulan Ramadan ini Allah selalu menjaga kita sebagaimana Allah menjaga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Barakallahu fikum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Jamaah Mercu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berbuka puasa dan semoga buka puasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kesempatan kali ini juga dapat melampahkan keberkahan bagi kita dan kebahagiaan lahir dan batin bagi kita. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.